dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan serta mempererat ukhuwah di antara pimpinan yang Aisyah dan juga SD Aisyah Kamilah Kota Malang. Para hadirin sekalian, sampai 31 billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurban fatuqbila min ahadihima wa lam innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La'im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dhalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khashirin. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Faqala ya wailata a'ajastu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Shadaqallahul azim. Ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan tentang kisah Qabil dan Habil. Adapun hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Qabil dan Habil yaitu: 1. Allah memerintahkan kita untuk berkorban dengan ikhlas dan mempersembahkan korban yang terbaik. 2. Selalu menaati perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. 3. Larangan untuk saling bermusuhan, terutama terhadap saudara. 4. Bahaya berbuat hasad karena hasad bisa menimbulkan perselisihan bahkan pembunuhan. 5. Pasti akan merugi dan menyesal baik di dunia maupun di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berprestasi dari tradisi, prestasi akademi dan budi pekerti. Ayo
ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala visi jihad perjuangan yang sama pula. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kami jauh dari Jawa Tengah hadir ke Kota Malang. Semua hal di era globalisasi ini tentu suatu hal yang sangat transformasi ke depan, tentu menjadi sebuah kebutuhan dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu yang ditanamkan di sini bagaimana sinergitas dan kita kumandangkan dan kita sinergikan dengan berbagai hal yang ada. Saya yakin nanti sepulang dari sini teman-teman pimpinan wilayah Masjid dan Polrestabes tentu akan berakselerasi terhadap teman-teman ibu yang ke depan akan kita jadikan sebagai contohan. Alhamdulillah Jawa Tengah itu ada 16 SD Aisyah. Tetapi bukan berarti jumlah masih banyak yang Informasi atau apapun ini akan senantiasa mendatangkan keridhaan dan juga pengembangan bagi amal usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semangat raya. Kota Malang ini 251 km persegi. Jadi ada seperberapanya, sepersepuluhnya ya. Itu Kota Malang, hanya 40 TK, 3.000 ya. Nah, kita ini sebagian dari Kota Malang Raya. Maka apa yang ada di Kota Malang salah satunya dapat kunjungan dari pimpinan daerah Aisyah Semarang tuh. Nah, kami tentang ekoprint ya, ekoprintnya. Kemudian hari ini dan mungkin beberapa hari yang lalu menjadi maksud dari Ibu nanti akan insya Allah secara teknis walaupun mungkin tadi dompet-dompetnya juga akan dibuka ya. Kalau kita 40 TK di Malang ini memang ada beberapa yang bisa kita sampaikan adalah 40 TK ini sudah kita mulai honor Bu ya, minimal 500 gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan LASIS. Nah ini kita mulai tahun ini sudah. Nah tentunya banyak hal yang kurang berkenan, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Heroisme dan patriotisme yang itu memang menggambarkan sebuah patriotisme yang juga sedikit ugal-ugalan. Maka atau sedikit apa ya, bukan ugal-ugalan, gak berani gitu ya. Nah Malang itu juga suaranya terbuka, sehingga apa yang mungkin kita sampaikan di depan sama yang di belakang. Maka dari itu informasi apapun insya Allah akan diberikan oleh SD Aisyah Kamila. Ini kan memang teman-teman ini semua terbuka informasi apa saja yang diperlukan. Terima kasih tentunya 1.200 dalam rangka diskusi para calon-calon gubernur. Kebetulan calon gubernurnya itu wanita semua, karena perairan sampai ada di gunung-gunung. Itulah jangkauan kami. Sehingga kami di Majelis Polrestabes, saya kebetulan dipercaya sebagai ketua. Kemudian sekretarisnya hari ini kebetulan dia ada akademisi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ibu Lima, jadi tidak hadir karena kebetulan hari ini ada kegiatan di kampus. Kemudian bendahara Ibu pemegang kas, Ibu Titik, silakan berdiri Ibu Titik. Nah Ibu Titik ini banyak yang sudah 1.800 lebih. Kemudian di sejak SD ada MI, kemudian SMP dan MTS, kemudian SLB kami juga punya sekitar 5, ini mau tambah 2 sekitar 7. Kemudian SMA boarding school yang ada di Kabupaten Malang, di Kota Malang. Kemudian ada yang namanya IBS, Aisyah Boarding School. Nanti akan berpindah lagi ya, meluaskan sayapnya untuk SD Kamila. Saya doakan karena kita punya mimpi untuk SD Kamila yang luar biasa. Itu untuk amal usaha. Dan kami masih merintis namanya PKBM Aisyah. Satu nanti ada di Kabupaten Probolinggo, yang satunya nanti di Akisi.
Ini sedang proses dan tanahnya itu adalah wakaf juga sekitar 4.000 meter. Jadi tempatnya di pegunungan, di daerah. Kami punya untuk membuat profil sekolah-sekolahnya. Dari sekian profil itu kami pilih mana yang bisa dijadikan unggulan. Tapi yang bisa mengukur bukan kami, tapi yang bisa mengukur adalah daerah. Penggeliat, jadi satu dari program PP kami mencoba. Nah ini insya Allah di Kabupaten Probolinggo itu adalah PKBM Aisyah yang pertama, yaitu warga beladanya tidak cukup banyak, kegiatannya termasuk di lansia. Nah untuk yang di ATC itu adalah program Korea Toyiba, ini kami kombinasikan dengan kegiatan yang di PKBM. Nah insya Allah di Kota Malang ya Bu Indra ya, Bu Hera ini juga mau merintis karena sudah ada tempat dan sebagainya. Memang kami push di setiap pertemuan Majelis Koordasmen itu masing-masing daerah harus memiliki pusat kegiatan belajar, menghidupkan pendidikan non formal. Dan itu kita sejalan. Jadi ilmunya itu biar bermanfaat. Kebetulan untuk inklusi itu kebetulan kami ini pensiunan ya. Pensiunan atau mantan boleh ya. Kami dari mengelola sebuah unit layanan autis. Kami pernah jadi direktur setelah pensiun dari Dinas Pendidikan. Sudah kurang lebih 50 negara yang sudah berkolaborasi dengan kami. Ibu dan Bapak yang kami hormati, izinkan kami memaparkan sedikit saja untuk pancingan sama Ibu Aida tadi. Nah nanti selanjutnya bisa kita diskusi. Nanti kami ada tim. Mungkin nanti kalau berdiskusi dengan saya terkait manajemen, kalau bersama kurikulum nanti terkait dengan kurikulum sendiri. Bapak Ibu, jadi semua kegiatan yang ada di SDA ISIA itu kami punya acuan. Hanya 4 PAI dan 3 TKT, itu saja acuan kami. Tetapi ternyata 4 TKT, 4 PAI, 3 TKT itu melahirkan banyak anak. Jadi banyak kegiatan yang kami lakukan itu acuan dari situ. Kalau tadi ibu-ibu melihat banner yang ada di depan, itu kami SDA ISIA Kamila Kota Malang ini, kenapa kok dinamakan SDA ISIA Kamila begitu ya? Itu dulu ceritanya Bu, sama kami seperti jenengan semua keliling-keliling dulu. Kami menemukan kata Kamila itu juga di tengah jalan. Ya studi tiru begitu di mana dulu itu ya, di Mojokerto. Kami ke SD Muhammadiyah Mojokerto, ternyata ketika di jalan itu kami berdiskusi bersama ketua majelis Didasmen dulu Bu PDA Bu Ida almarhum dulu. Kemudian kami menemukan kata Kamila, dan dulu Bu Ella yang sekarang ketua membidani Paudasmen itu dulu kan mengajar di SDA ISIA, kemudian ya berdiskusi di tengah jalan itu. Nah program 4 PAI 3 TKT itu Bu, yang pertama pembelajaran ayat implementatif. Jadi kami punya program selain TKT itu tadi, anak-anak kami ajari ayat sesuai dengan tema yang harapannya bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang masuk di tema pembelajaran ayat implementatif ini pertama adalah ta'aruf. Kalau sekolah Muhammadiyah ya kita pakai istilah fortasi itu, forum ta'aruf siswa Muhammadiyah Aisyah itu. Nah, kami punya tradisi Bu, jadi ketika melakukan fortasi ini anak-anak itu kami minta untuk berpakaian adat. Kalau yang
ini kemarin itu banyak yang wis pokoknya busana muslim ngoten mawon, tetapi ada beberapa yang memakai pakaian adat bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kan harus saling mengenal. Nah, kami istilahnya nopo nggih, membuat contoh ngoten lho. Ini dari bangsa ini dari daerah ini, tapi harus saling kenal. Belajar tentang surat An-Nahl. Anak-anak itu kan taunya, kalau tidak diberitahu ya, taunya lebah itu hanya menggigit, hanya ngetuk ngoten nih, kalau orang Malang itu kan lebih ngetuk. Kemudian ada pemandunya juga, dan akhirnya anak-anak tahu, bahkan sampai apa sarangnya bisa jadi lilin ya lebah itu. Nah itu akhirnya anak-anak tahu, tidak hanya menyakiti tawon itu, tetapi juga banyak manfaatnya, termasuk madu itu juga bisa digunakan anak-anak. Kemudian lanjutnya Bu, ini tentang iklim atau cuaca. Kemarin kami ajak anak-anak ke BMKG Karangploso. Itu juga ada air, ada matahari, ada itu kan semua ada ayatnya gitu. Jadi anak-anak itu tahu terkait dengan iklim cuaca, karena di kelas 5 atau kelas 4 itu juga ada materi tentang ini. Betul. Jadi sekolahnya sambil jalan-jalan Bu. Tidak hanya di sekolah, karena kalau misalnya nanti SDISya punya sendiri ngoten ada lab-lab ngoten Bu, sekolah itu lab kecil-kecil kan, tetapi karena belum ada ya orang tua itu juga senang padu sama gurunya. Kemudian ada 5 tema itu yang selalu kami berikan kepada anak-anak terkait dengan pembelajaran ayat implementatif. Lanjut dulu, integritas. Jadi mulai dari anak-anak meletakkan sandal harus bagaimana ketika di masjid, karena pusat kegiatan SDIC itu di masjid, sampai tadi menari juga di masjid. Ngoten itu boleh apa enggak saja? Tapi kami lakukan karena ya itu tadi. Dan ini kebetulan ada ketua komite itu ketua takmir masjid. Jadi welcome dengan anak-anak kecil gitu. Jadi nari di masjid, ngaji di masjid, ya maaf di masjid, semua dilakukan di masjid. Anak, kemudian yang memberi khotbah juga anak-anak, itu yang kami lakukan. Kemudian kakak adik asuh. Nah ini Bu, karena sekarang itu kan anak-anak itu bullying itu kan, terus punya adik asuh kelas 1, 2, 3. Untuk apa? Yaitu pendampingan ketika sholat berjamaah, itu kan adik-adiknya masih belum ngerti pelayan, nah itu kemudian dirangkul oleh kakaknya. Kemudian pendampingan belajar juga, dan yang terpenting adalah karena kami mengajarkan kepada anak-anak tentang hadis akhlakiyah yang orang tua itu harus dihormati, yang lebih muda harus disayang itu. Kemudian kami membuat program kakak adik asuh. Bahkan kemarin itu ada wali murid juga yang menyampaikan, Bu, saya jadi adim ayem gitu kalau nyekolahkan di sini, karena kami libatkan setiap ada kegiatan. Bahkan kemarin Pak Buyupan itu juga menyampaikan ke kami, membuat Bu Hera, kebun botol di sana itu ada kebun botol, itu orang tua semua yang bekerja, yang mengadakan. Jadi membentuk Pak Buyupan dan komite sekolah pasti memantau kegiatan pembiasaan beribadah dan berakhlakul karimah. Nah itu my daily activity. Jadi setiap aktivitas yang ada di rumah orang tua memantau, kami beri buku setiap hari, kemudian setiap minggu anak-anak mengumpulkan buku itu untuk kami pantau. Kemudian mendampingi kegiatan literasi di rumah, kami punya buku Ailing Reading. Jadi anak-anak setelah membaca kemudian merangkum dan menulis kembali. Nah, kerja bakti di sekolah, kemudian kajian keagamaan ini juga kami lakukan untuk orang tua yang kami beri nama Kudua Walidiyah. Perlu banyak belajar terkait dengan anak inklusi, karena semakin berkembang
berkembang, semakin kesini, anak inklusi itu ternyata semakin dari 200 siswa kami punya 5 sampai 6 anak inklusi ingatan. Jadi itu nanti kami perlu banyak belajar, hanya ya sebisa kami layani dengan baik karena ternyata anak-anak inklusi itu Bu, kalau kita perhatikan tidak bisa yang bersih-bisa. Jadi ada yang sudah lulus itu memang kalau saya ngajar, karena bidang saya guru PAI gitu ya Bu, saya ngajar ngaji, mesti minta di sebelah saya itu anak inklusi. Nah, ketika keluar dari SDA Isian itu sakit membaca ayat-ayat itu, bahkan tidak membaca sehafal. Lanjut Bu, adalah tahfidz Quran tematik yang tadi sudah Bapak Ibu bersani bahwa di SDA Isiah ini tidak seperti sekolah pada umumnya yang tahfidz itu juz'i, jadi mungkin juz 30, kemudian juz 29, setelah 29, 28 dan lain sebagainya, tapi kami menggunakan tahfidz Al-Quran tematik. Ini digagas oleh Bu Laila yang sekarang menjadi itu ya Qisasul Anbiya itu Bu, karena harapannya anak-anak bisa meneladani apa-apa yang dilakukan atau akhlak 1 sampai kelas 6 itu ada 31 kisah ya bukan keliling ke rumah teman-temannya Bu, itu kelas 5 dan kelas 6, mulai dari MC membaca Quran sampai yang memberi pidato, sambutan, itu anak-anak semuanya di rumah teman-temannya. Ini safari dakwah. Kemudian gerakan literasi sekolah ini juga kami lakukan setiap 2 pekan sekali di hari Senin. Nah, muhadharah ini kami lakukan sebelum zuhur. Jadi anak-anak kultum gitu. Kemudian berikutnya Bu Nana, terapkan quantum teaching. Nah ini kami mengajarkan ke anak-anak itu tidak hanya agar anak-anak bisa pengetahuan, tetapi ya diajarkannya dengan senang agar anak-anak kerasan di sekolah. Sudah benar. Berikutnya ya tahfidz hadis tematik. Tadi ada tahfidz Quran tematik, ada juga tahfidz hadis tematik. Kalau kelas 1 itu temanya tentang ada makan. Kalau kelas 2 tentang apa itu ada. Kemudian ada juga nahwu sorof dasar. Orang cilik-cilik diajari nahwu sorof, tetapi mengajarkannya dengan nyanyi Bu. Kurikuler tahap 1 itu memang kami wajibkan semua untuk anak-anak. Nah, ekstrakurikuler pilihan itu ada inti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, inti ini Bu, tadi saya sudah menyampaikan mungkin sudah 50-an negara yang sudah berkolaborasi dengan kami. Nah, ini kegiatannya apa? Apa 50 itu kami datangi semua Bu tentu. Kemarin 3 minggu yang lalu itu siswa kami 1 dan 2 guru ke Malaysia, Singapura. Jadi dalam rangka ini melaksanakan kegiatan ini. Nah, selebihnya itu kami melakukannya dengan Zoom. Jadi hari ini ada dengan Myanmar itu juga Zoom. Nah, kegiatan ketika Zoom itu apa? Ya macam-macam. Kadang anak-anak itu hanya bercerita tentang program sekolah. Kegiatan yang ada di sekolah itu anak-anak presentasi. Kemudian kadang surat menyurat Bu. Ada juga tukar kado. Kadang anak-anak ini dapat kado dari luar negeri, anak-anak yang sini juga mengirim ke sana. Dan itu kegiatan ini. Kemudian gamelan, menyanyi, jurnalistik. Nah tadi ada beberapa anak yang sudah menemui panjenengan semua itu karena ada ekstrakurikuler reporter cilik. Ya,
جلالك وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 1, 2, 3. Mungkin ibu bisa masuk lagi ya. Bisa. Dan mohon doanya orang yang lagi bepergian musafir di jalan Allah itu makbul. Semoga segera pindah tempatnya, karena SD itu harus punya lapangan, harus punya untuk pengembangan anak-anak dan aula. Kebetulan ngawali ini waktu saya masih ketua Dinas jadi satu, okay. Jadi mohon ibu sekalian, segala yang kurangnya kayaknya banyak, tapi sudah makan bakso tadi. Ya itulah Aisyah, di mana-mana Aisyah. Iya, terima kasih. Ya, selamat jalan, semoga lancar. Salam kami pada keluarga. Ya, semoga perjalanan ibu diraih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu nanti ya. Oke, dadah. Makin berkemajuan. Amin. Amin. Anjir, luar biasa SD Aisyah Gemila. Amin. SD Aisyah Kamila Malang Gemila. Sip. Objek, ini objek.